Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita mulai jam 19 lewat 10 deh sambil tunggu yang lain. Oke, Pak. Kalau Mas Rizky ini berarti masih ini ya, masih cuti ya. Artinya dia harusnya semester 3 masih ya. Ada yang bisa bantu jawab? Iya Pak, masih katanya masih cuti Masih cuti ya. semester 3 4 ya. Mas Randy masih di kantor. Ya, Pak. Aduh. Ada yang tahu infonya ya Mbak Gista ya satu lagi. Izin atau terlambat? Mbak Nurul mungkin tahu infonya. Sepertinya terlambat Pak, kan tadi waktu apa namanya matkul pertama Mbak Gista izin pulang. Oh gitu. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu kita mulai aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Iya. Selamat datang ya. Selamat datang di semester 4. Ya ini udah setengah jalan ya teman-teman untuk dicapai gelar sarjananya. Ya semoga sih teman-teman tetap semangat ya. Semangat terus.
sampai selesai. Karena banyak juga nih yang saya dengar yang berhenti di tengah jalan gitu. Sayang sih. Ya bukan sayang duitnya, mungkin duit juga sayang, tapi waktunya sih, waktu yang udah ditempuh ini. Malam-malam harus masih belajar gitu ya. Lagi matkul-matkulnya yang mikir. Nah, ini saya absen dulu deh ya satu-satu yang bisa show video. Silahkan gitu ya. Dari yang paling atas nih ada Mas Aldi. Aduh Pak, Ya, Mas Aldi, gimana keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oh, kerja gimana Mas? Kerja Pak, Alhamdulillah. WFH, WFH? Ya, WFH apa WFO Mas? ya kerja itu Pak, ya, di luar gitu. Oh, lapangan ya, berarti WFO lah ya. Iya, Ya, hati-hati Mas, nih virusnya juga, ya kalau yang saya cek sih sebelumnya, infonya sih Jakarta juga udah mulai turun, tapi tetap aja sih, tetap kita harus hati-hati ya prokesnya. iya Pak. Mm-mm. Aduh, siap-siap, Ya, selalu siaga. iya ya. Ya, thank you ya Mas Aldi. Ya, sama-sama Pak. Saya berasa manggil diri saya sendiri. Ya, lanjut selanjutnya Mas Wendy nih yang masih di kantor. Selamat malam Mas Wendy. Ya malam Pak. Kenapa? Gimana Pak? Gimana? Gimana Mas, keadaan sehat? Aman ya? Alhamdulillah Pak, aman. Alhamdulillah. Tapi masih WFO aja nih ya berarti ya. Iya, WFO aja nih. Yang penting prokesnya lah, Mas. Dan makan yang banyak Mas. Aduh, Pak, kamu. Oke. Thank you ya Mas Wendy ya. Selanjutnya ada Mas Tegar, gimana Mas? Keadaan sehat Mas? Halo Mas Tegar. Keadaan sehat Mas? Gimana Mas? Kerjaan aman ya? Aman. WFH apa WFH Mas? Saat ini? WFH, Pak. WFH ya, Alhamdulillah. Lebih aman sih harusnya. Ya biarpun banyak sih teman yang WFH juga. Kadang ya keluarganya gitu yang bawa dari luar. Harus hati-hati sih. Cuma mungkin ya lebih aman aja sekarang. Oke, thank you ya Mas Tegar. Selanjutnya ada Mbak Nurul. Selamat malam Mbak Nurul. Gimana Mbak keadaan? Oh iya, sempat lihat kemarin sempat juara ya Mbak Nurul ya. Di Iya, kompetisi ya. Iya, selamat Mbak Nurul. Bisnis plan kalau nggak salah ya. iya. Keren. Ya itu kepake tuh Mbak kalau misalkan dapat sertifikat gitu buat nanti ya misalkan dapat kerjaan yang sesuai gitu biasanya pakai sih Mbak. Gimana Mbak? Keadaan sehat aman ya? Doang. Masih WFO ya? Iya, Sama Mas Reza ya kalau nggak salah. Mas Reza juga ya. iya. Kak Eja. Kan kemarin sempat beberapa orang kayak Kak Anin, Kak Anca, Kak Aziz. Itu WFH. Tapi Nurul nggak boleh WFH. Harus WFO. Iya, yang penting sih prokesnya sih Mbak. Ya emang itu udah resiko ya. Nggak bisa apa-apa juga gitu. Ya, nggak apa-apa. Hati-hati tetap Mbak. Ya. Aku juga kayaknya kemungkinan nih kemarin tanya ternyata jam 7 tuh udah nggak bisa ngajar ya di kampus ya. Operasionalnya udah selesai ya. Iya, soalnya
Kita sih apa namanya jam operasional sampai jam 5. Tapi kadang ya pokoknya maksimal ya itulah habis maghrib, ada maghrib udah selesai gitu, nggak ada kegiatan lagi di kampus pulang. Iya, soalnya kadang kan saya pulang kerja itu takutnya agak malam, kan lebih dekat ke kampus tuh kalau dari stasiun. Makanya pengen, mungkin enak kali ke kampus sambil ngajar, tapi ternyata udah nggak bisa. Oke deh, Mbak Nurul, terima kasih ya. Selanjutnya ada Mbak Gista. Halo Mbak Gista. Gista hadir Pak, baru sampai. Iya, tadi saya izin pulang di masa sebelumnya ya. Gimana Mbak, keadaan aman ya? Aman Pak, aman. Aman ya. Kerjaan gimana Mbak? Aman juga ya? Alhamdulillah Pak, hari pertama kerja bawaannya ngebatin banget Pak. Kenapa Mbak? Tidak sesuai dengan apa ya? Oh, Dengan pindah. apa tuh? Bukan bagian apa tuh Pak namanya Pak? Gajinya sesuai kali. Ya gajinya Pak nggak sesuai Pak gajinya. Iya, kata orang sih, kalau kita kerja tuh ada beberapa faktor ya yang bikin kenyamanan ya. Lingkungan, gaji, Duit. Gaji. ya satu lagi lot pekerjaan ya. Tapi yang paling utama sih kalau kayak kita ya gaji gitu ya. Ya Pak, gaji sangat menentukan ke ini Pak, kesejahteraan. Ya nanti ya insya Allah lah ini 4 semester lagi lulus Amin, langsung. amin, amin. Amin ya Allah, semoga jadi manajer. Amin. Pak, di perbankan Pak fresh graduate berapa perkiraan Apanya tuh? gajinya? Nanti kita itu aja lah, ngobrol offline aja lah ya. Ah, Jadi forum ya. Nanti saya share deh pengalaman saya gitu. oke Pak. Oke, terima kasih ya Mbak Gista. Ya, terima kasih teman-teman ya. Jadi ya itu intermezzo aja lah biar kita ngobrol-ngobrol lagi ya, udah lama juga nggak ketemu. Dan awalnya saya kira ya saya juga pindah kerja baru gitu ya, tapi tadinya kirain nggak bisa ngajar, tapi setelah saya tanya ke lead dan atasan saya, itu diperbolehkan ya selama ada aturan-aturan lah yang mereka tetapkan gitu. Oke, jadi ketemu lagi ya dengan saya di semester 4 ya. BTW nilai yang semester kemarin udah keluar? Belum Pak, belum. Belum ya? Udah ditunggu aja. Oke, kita langsung masuk ke materi aja ya. Sebentar ya.
Ya, mohon maaf nih, ternyata ada call. Ya, lanjut ya. Jadi di pertemuan ini kita ketemu di matkul logika pemrograman dan semantik ya. Mungkin teman-teman juga enggak apa semantik ini sempat dengar, mungkin ada beberapa yang udah pernah dengar gitu ya. Wah, ternyata PPT-nya belum ya. Sekarang gimana? Screen-nya udah di PowerPoint ya? Oke, jadi ya ada terdiri dari dua suku kata ya, dua bagian ya, logika pemrograman dan semantik. Nanti kita akan pelajarin nih. Ya, nanti kita akan pelajarin nih apa itu semantik ya, terus apa logika pemrograman. Mungkin teman-teman juga sempat ada yang dapat algoritma ya, itu sih basic dari kita melakukan syntax programming gitu. Yaitu di sana juga kita belajar logika ya, ada loop, kondisi, ada yang membuat fungsi kayak gitu-gitu ya. Itu masuk juga sih harusnya di sini. Oke, kayaknya perkenalan dari saya udah cukup ya, karena sebelumnya kita juga udah pernah ketemu. Langsung masuk materi ya. Oke, bicara soal logika pemrograman ya, itu kan kata dasar pemrograman itu program ya, maka kita harus tahu dulu nih apa itu program. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu gitu, menjelaskan program itu apa sih sebenarnya. Ya kalau kita bicara program ya mungkin mirip kayak pengertian software lah. Ada yang masih ingat nggak pengertian dari software di rekayasa perangkat lunak? Ya, mungkin udah lupa ya, udah sekitar sebulanan 2 bulanan kali ya udah belajar kayak seperangkat lunak dan udah lupa sih mungkin. Langsung aja masuk ke program ya. Program merupakan runtunan atau himpunan instruksi perintah tertulis yang ditanamkan ke dalam komputer untuk menyelesaikan masalah. Jadi ya kita ngebuat program atas dasar adanya masalah. Orang bilang IT itu nggak ada kerjaan kalau nggak ada masalah. Kalau kayak gitu ya orang bilangnya seperti itu. Makanya di sini ditekankan bahwa untuk menyelesaikan masalah, instruksi perintah tertulis, di mana namanya program sifatnya biasanya sekuensial ya, atau ya berurutan gitu dari atas ke bawah. Biarpun kita ada fungsi, ada prosedur yang dipanggil, tetap aja itu pasti ya setelah kita panggil pasti kan akan lanjut ke instruksi yang bawahnya gitu ya. Dengan program. Lalu pemrograman merupakan pengerjaan penulisan instruksi oleh programmer untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau program itu kayak bendanya gitu ya, alatnya. Kalau pemrograman itu pekerjaannya. Jadi ini ya dia tuh kayak pekerja ya. Ada lagi nanti ya, ini ada lagi satu nih programmer, ya, orang yang menulis program gitu. Nah, jadi pada dasarnya di dalam sebuah pemrograman atau program itu ada terdiri dari 3 komponen ya, input, proses, output. Nah ini dari bawah ini kelihatan nih inputnya itu masalah gitu dan dikemas ke dalam sebuah program. Lalu di sini program ke komputernya ada kompilasi, ini disebut juga proses. Lalu outputnya apa? Outputnya solusi atau hasil. Jadi
namanya pemrograman, program itu pasti ada input, proses, dan output ya. Nah, logika pemrograman itu adalah fundamental construct that apply to computer science. Jadi ya ini basic construct yang diaplikasikan pada ilmu computer science. Ya ini variety of comprehensive ways, ya, artinya dalam arti yang luas. Nah, terus ada lagi nih programming logic involves logical operation. Jadi logika pemrograman itu ya dia itu bicara soal tentang logical operasi ya, operasi logikal terhadap inputan ya. Hard data ini inputannya. Jadi inputannya itu yang diproses. Jadi di dalam inputan ini terdapat logical operation untuk mencapai sebuah output. Nah, terus according to logical principle dan quantifiable result, artinya hasilnya itu terukur, di mana hasil dari logical operation ini terukur. Ya, itu programming language. Nah, kalau kita bicara soal ilmu pemrograman gitu ya kita tinggal lihat aja di YouTube, ikutin step by step, jalan gitu ya. Tapi yang diperlukan itu adalah logikanya ini yang perlu digarisbawahi dalam pemrograman. Kalau kita mau buat aplikasi, sekarang malah banyak ya yang open source itu udah banyak banget di GitHub gitu. Kalau teman-teman cari itu udah banyak banget aplikasi penggajian itu biasanya udah ada juga di situ, bahkan ada inventory itu banyak di situ. Jadi kalau ilmu pemrograman itu bahasanya itu kita bisa pelajarin gitu di YouTube atau di manapun. Tapi yang sulit itu adalah logika pemrograman ini. Logika pemrograman ini yang sulit. Bagaimana kita berpikir gitu, bagaimana kita ya kalau logika pemrograman itu gimana kita itu berimajinasi ya kan. Kalau saya dulu ya sebelum melakukan coding bahkan saya sempat kayak ya coret-coret dulu nih, kita bikin dulu flowchartnya, imajinasi mau kayak gimana nih program berjalannya. Dulu saya seperti itu. Jadi logika pemrograman itu lebih dari sekadar memahami cara membuat program dalam bahasa pemrograman tertentu. Logika pemrograman adalah kemampuan menggunakan ilmu pemrograman dalam memecahkan masalah. Jadi ini tuh ya ilmunya ya, ilmu yang dipakai dalam kita melakukan coding agar dapat memecahkan masalah yang diminta oleh ya, user. Halo Mas Wendy, Mas, sepertinya belum di mute Mas. Oke, terima kasih Mas. Oke, contohnya gini ya, kalau kita mengendarai mobil gitu, kita kan kadang les setir gitu. Dalam waktu 2 minggu mungkin kita tahu nih cara nyalain mesin, terus kita tekan pedal gasnya, masukkan gigi transmisi, itu kita tahu tuh, bahkan kita udah langsung melaju ke jalan raya gitu. Tapi di tengah-tengah kita nanti menjalankannya kan, tapi ada yang namanya mengatasi kayak tantangan yang misalkan kemacetan, ugal-ugalan, ya itu kayak lokasi yang sempit. Nah itu kan kita perlu jam terbang gitu ya, perlu ada perlu mikir lah di situ. Kita perlu tiba-tiba harus mikir, oh kalau kayak gini kita harus beloknya misalkan cuma berapa derajat gitu. Nah itu nah di situ yang dinamakan logika pemrograman. Jadi ketika kita berpikir bagaimana jalannya supaya coding kita ini mulus dan sesuai dengan masalah yang ada gitu. Artinya masalahnya itu terpecahkan.
Jadi ya kalau kita punya logika pemrograman yang kuat, ya teman-teman nggak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu ya. Jadi nggak cuma Java, nggak cuma C# atau nggak cuma PHP, tapi teman-teman kalau pindah ke pemrograman lain pun pasti bisa menguasainya dalam waktu yang lebih cepat gitu, karena selama logik kita berjalan, istilahnya ya sintaks itu kita tinggal belajar sedikit aja sih. Jadi ketika kita udah punya logiknya nih, kita looping, kita terus mau pakai if, nah itu kita nggak tahu sintaksnya nih, ya udah kita cari kayak internet, udah banyak tuh kayak gitu, langsung kita aplikasikan dalam program kita. Tapi secara logik itu kita udah menguasai. Jadi yang paling penting itu adalah logikanya dulu ya, logika pemrogramannya dulu. Karena kalau bahasa pemrograman itu ya sintaksnya itu ya mirip-mirip, cuma mungkin fungsi-fungsinya aja yang beda. Teman-teman berarti di TTS ini ada berapa bahasa pemrograman yang udah dipelajari? Di algoritma Java ya kalau nggak salah ya. Mbak Nurul atau teman-teman yang lain bisa lebih jawab. PHP, Pak. PHP pemrograman web ya? Iya. Berarti Java dan PHP ya? Iya, Pak, baru itu. Oke. Nah, di pertemuan ini nantinya kita akan praktek di Java ya. Atau teman-teman mau coba yang lain gitu kayak Node.js gitu. Maksudku biar ini sih, biar selinier aja sih dengan yang kita algoritma. Jadi teman-teman nggak perlu ngulik lebih banyak lagi. Nanti kita Java aja lah ya, biar sama ya, kayak algoritma ya. Pakai Android Studio nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa kalau emang bisa. Kalau saya sendiri pakainya kemarin IntelliJ IDEA tuh yang udah sempat saya share di grup ya, karena kalau NetBeans juga memang agak berat ya. Mbak Nurul mungkin bisa pakai itu Mbak, yang community edition aja. Secara source sih ya, secara source storage dia lebih rendah, dan secara utilisasinya juga harusnya nggak seberat NetBeans sih. Nah, Nurul udah download IntelliJ IDEA itu, tapi nggak tahu gimana makainya. Oh, oke. Nanti Terus itu kan cuma free 30 days ya, berarti 30 hari doang itu. Terus enggak, sisanya bayar, Pak. Mbak Nurul downloadnya yang community edition. Mbak Nurul downloadnya yang mana? Yang itu, yang free 30 hari. Oh iya, kalau itu nanti kita harus perpanjang. Tapi nanti coba aku share aja deh linknya untuk yang community edition ya. Yap. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau pakai itu dulu. Sayang gitu udah. Biasanya kalau yang 30 hari kan Mbak Nurul biasanya regis dulu ya awalnya. Kenapa? Iya. Iya. Kalau dulu IntelliJ IDEA itu nggak tahu masih ada apa nggak, Mbak Nurul bisa cek di webnya. JetBrains ini dulu ngasih gratis buat teman-teman yang punya email email kampus. Jadi kalau teman-teman punya email kampus, dulu JetBrains kita tinggal regis di sana, kita dapat free. Tapi nggak tahu ya masih ada apa enggak ya. Saya sih ada yang ininya, yang dulu sempat daftar gitu zaman kuliah. Jadi sekarang punya yang istilahnya yang pro editionnya lah, pakai email kampus. Nanti coba dicari aja di Google. Memang beberapa vendor itu memang, beberapa perusahaan tuh memang ngasih gratis sih untuk yang mahasiswa kalau teman-teman punya email kampus. Kayak Office 365 setauku juga ada tuh yang gratis dari email kampus itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada 4 logika dalam pemrograman nih yang perlu kita pahami gitu. Pertama ada logika kondisional, ya if, ya pokoknya kalau kita kondisional itu berarti kan nilainya antara true or false gitu ya.
Ada if, else if, gitu. While gitu looping. Case juga masuk di sini. Kalau di basis data, saya nggak pernah pakai if tuh biasanya. Lebih sering pakai case lagi di MySQL, case when. Dulu juga sempat kerja coba di challenge gitu sama atasan, ditanya case when sama if lebih cepat mana gitu. Ternyata memang direkomendasikannya kita menggunakan case when kalau dulu sempat megang di SQL Server. Ya itu kondisional udah tahu lah ya, if, else if. Gitu. Ya, lalu ada logika looping, itu digunakan untuk menjalankan kode atau instruksi yang sama berulang-ulang hingga kondisi terpenuhi atau jika kondisi stop. Stopnya itu ya kalau kondisinya tercapai. Logika looping dapat dibagi menjadi dua, ya. Entry control loops. Lalu ada yang kedua itu exit control loops. Ya ada while, do while, for. Ini harusnya di algoritma udah lebih dalam lah ya dipelajari ini. Lalu ada logika fungsi ya. Fungsi adalah sebuah blok code dalam sebuah grup. Ya artinya di dalam grup itu fungsi itu sebenarnya di dalamnya ada banyak program atau disebut juga subprogram ya biasanya. Subprogram. Jadi grup itu tuh untuk menyelesaikan satu task atau satu fitur. Ketika kita membutuhkan fitur tersebut, maka fungsi itu tinggal kita panggil aja. Gitu. Fungsi itu tuh tinggal kita panggil. Ya bisa di-reusable lah istilahnya. Nah ini tuh berguna banget buat traceability dari sebuah program ya. Jadi kita kalau kita nggak pakai fungsi kan itu akan banyak barisnya ya. Tapi kalau kita pakai fungsi, yaitu kita bisa mangkas gitu. Dan istilahnya nggak ada duplikasi sintaks ya, atau duplikasi program di dalamnya gitu. Lalu ada logika operasional. Logika operasional itu dibagi lagi ya, ada operator atau operator aritmatika gitu. Kalau teman-teman pakai pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus ada satu lagi tuh ya modulus kayak gitu ya, itu namanya operator aritmatika. Lalu ada yang namanya operator perbandingan. Operator perbandingan itu digunakan untuk membandingkan nilai dengan nilai lainnya ya. Jadi ada dua nilai gitu kita bandingin. Terus hasilnya apa? True or false. Operator itu ada ya, kalau teman-teman ini harus ada familiar ya. Ada lebih besar, lalu ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan, terus ada sama dengan. Kalau yang itu ada juga tidak sama dengan. Ya, lalu ada yang namanya operator boolean. Ini kayak and, or, not, and. Nah, terus and dan or itu digunakan untuk menggabungkan dua ekspresi, sedangkan not digunakan sebagai operator negasi yang mengeliminasi ekspresi tertentu. Itu logika dalam pemrograman. Ya harusnya ini udah dipelajari semua sih di algoritma. Nah, lalu ada sintaks, ada semantik. Sebenarnya ada lagi satu pragmatik. Nah, sintaks itu adalah studi sentence phrase and the rules. Rules. Jadi kalau bicara soal sintaks itu adalah aturan ya, aturan dari programming language, dari bahasa pemrograman itu sendiri yang harus dipatuhi dalam sebuah program. Jadi kalau bicara sintaks ya kita kayak
Nah, ini ada contohnya di bawah ya, kayak kita mendeklar INT A sama dengan 1. Ya ini kita sintaksnya ya memang rule-nya harus seperti itu gitu. A sama dengan 1 ya itu memang rule-nya seperti itu ya. Nah, lalu ada semantik. Semantics ini adalah ilmu untuk mempelajari dari sintaks atau codingan yang udah kita buat. Jadi kita mempelajari atau mengartikan ya. Jadi teman-teman punya coding gitu, kita lihat oh ini artinya seperti ini ya, ini namanya semantik kita ini. Nah, nanti dari arti itu kita bisa explore lebih lanjut apakah yang udah dilakukan ini udah efisien apa belum gitu. Teman-teman bisa lihat dari situ. Nah, ini ada example-nya ya, contohnya sintaks itu ya A sama dengan 1. Semantik itu ya ini contohnya INT A 10. Nah, semantiknya itu artinya kan kita prepare array sebesar 10 gitu ya, 10 panjang itu 10. Nah, ini semantiknya. Nah, satu lagi ada pragmatis. Pragmatis itu kita mengartikan sebuah program gitu, tapi dalam sebuah konteks. Jadi bisa jadi artinya itu berbeda-beda tergantung konteks yang ada gitu. Nah, ini tuh sebenarnya pelajaran sintaks, semantik, dan pragmatis ini kalau teman-teman cari sebenarnya itu pelajaran untuk linguistik, tapi dipakai juga dalam dunia pemrograman. Karena ada tujuannya ya, tujuan dilakukan semantik itu apa? Ini nanti ada di slide selanjutnya. Nah, nanti di matkul ini mungkin kita akan lebih banyak latihan ya, teman-teman. Jadi kita akan banyak latihan nanti ya. Saya sih seringnya ya. Pak, maaf Pak, saya pulang dulu kantor ya Pak. Bentar nanti Oh join iya, lagi saya. iya. Siap. Hati-hati Mas. Terima kasih Pak. Ya. Oke, lanjut ya, sorry. Oke, jadi sintaks, semantik, pragmatik itu teman-teman itu sebenarnya pelajaran linguistik ya. Kalau di sana tuh kita and the rules of sentences misalkan. Nah, ini kita ganti aja programming language. Nah, ini ada satu ya, contoh sentence meaning. Itu sebenarnya ya programmingnya atau code-nya. Jadi kita bagaimana kita mengartikan sebuah coding itu ilmu dari semantik. Oke, nah ini tujuannya ya. Tujuan semantik itu yang pertama standarisasi bahasa pemrograman. Artinya kalau kita bisa mengartikan, kita bisa explore lebih jauh dan kita bisa ngasih standarisasi gitu untuk tim kita dalam melakukan pengembangan. Ya misalkan dalam ya contoh lah yang tadi ya INT A10, oke. Artinya kan kita mau menambahkan array 10 ya. Oke teman-teman, dalam tim kita untuk mendeklar array kita seragamin ya menjadi seperti ini. Kita seragamin gitu. Karena kita tahu nih maksudnya itu sebenarnya sama, tapi maksudnya tim kita tuh ya dia dari berbagai cara gitu ya. Maksudnya tuh sama, tapi caranya beda-beda nih. Nah, dengan adanya semantik ini kita berhasil mengartikannya, kita bisa mengecilkan lagi nih skupnya, jadi kita bisa lebih fresh lagi supaya nggak terlalu banyak duplikasi gitu ya. Lalu ya kita bisa membuat standarisasi selanjutnya yang harus dipatuhi oleh tim gitu ya. Oke. Lalu ada referensi untuk user ya. Jadi kayak kalau codingnya bagus itu dilihatnya enak terus dan seragam ya, user ketika kita transfer gitu ya, mungkin di sisi user itu dia punya orang IT juga, bacanya tuh enak. Dan kedepannya kalau kita udah mengartikan sebuah coding ini dan membuat standarisasi, kedepannya teman-teman bikin dokumentasinya itu lebih mudah ya. Teman-teman lebih mudah dalam membuat dokumentasi. Lalu ada pembuktian dari program yang benar. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk
testing ya. Jadi karena kita sebagai tester kita tahu mengartikan sebuah coding ya, istilahnya kita tahu lah baca coding gitu. Kita bisa baca coding, kita tahu maksud dari codingan tersebut, dan kita samakan dengan requirement user. Oh ternyata ada yang aneh-aneh nih di dalam codingannya, itu kita bisa lihat di sini. Jadi ini pembuktian ya, program yang benar. Nah, lalu ada referensi untuk implementer. Nah ini ketika kita melakukan semantik dan diartikan dan ekspor lebih lanjut, kita udah melakukan standarisasi. Nah itu ketika kita punya kita implementer gitu ya, kalau kita punya ya orang baru gitu ya, atau kita mau melakukan deployment pada ya ke orang operation, ya itu kita serahinnya lebih mudah gitu, karena di sana udah terstandar gitu dan terstruktur dari sisi codingannya itu. Lalu yang kelima ada menambah performance aplikasi. Ya, dengan dilakukan semantik, kita udah explore, kita melakukan perbaikan dari codingnya semeraut gitu ya, istilahnya semeraut. Ya kita kecilkan lagi gitu ya, itu akan menambah performance dari sisi aplikasinya. Karena banyak yang sebenarnya tuh bisa kita jadikan satu fungsi atau satu prosedur gitu ya. Oke. Lalu ada konsep dasar pemrograman. Yang pertama ada variabel, lalu ada data struktur, lalu ada kontrol struktur, lalu ada sintaks, dan terakhir ada tools. Nah, variabel mungkin teman-teman juga sering dengar ya, yang tadi contohnya ini. Nah, ini A. Ini kan variabel ya, teman-teman. Itu variabel ya bisa dibilang bertindak sebagai wadah yang menampung sebuah informasi. Wadah ini kemudian menyimpan informasi untuk digunakan di kemudian hari ya, di nantinya gitu. Jadi tinggal dipanggil. Jadi ketika kita melakukan ada perubahan gitu, ya kita tinggal ubah variabelnya aja. Jadi variabel kan bisa dipanggil di banyak subprogram juga ya. Kalau kita ya variabel yang umum gitu, yang general, yang bukan variabel di dalam sebuah function gitu. Nah, lalu ada data struktur, yaitu memungkinkan pemrogram untuk merampingkan pengumpulan data ya. Ketika sejumlah besar, ketika data yang besar, gitu, informasi yang besar terlibat. Ya, ini data struktur. Ya, misalkan di variabel tadi kita punya variabel namanya first name gitu, first name Aldi. Name isinya Aldi. Nah, ketika di data struktur ternyata si programmer itu harus menyimpan banyak nama. Kan nggak mungkin kita bikin banyak variabel kan, first name 1, first name 2, first name 3. Nah, itu ada namanya data struktur ya, daripada membuat 10 variabel berbeda untuk setiap nama, ya mendingan kita store di dalam data. Ya, contohnya kita bisa menggunakan array, contohnya itu fungsi dari data struktur. Nah, jadi di dalam data struktur ini nggak cuma struktur datanya, tapi include dengan data type-nya. Nah, itu juga ada di dalam sini ya. Teman-teman kalau mau pemrograman tuh harus tahu tipe data yang mau teman-teman kasih itu apa gitu. Inputannya itu seperti apa, bisnisnya itu seperti apa. Itu teman-teman harus tahu. Lalu ada kontrol struktur, yaitu menganalisa, ini bagian menganalisa
program ya, artinya bagaimana flow-nya gitu. Jadi kan ketika sebuah program komputer sedang berjalan gitu ya, kode itu sebenarnya sedang dibaca oleh komputer baris demi baris ya. Nah, jadi kontrol struktur itu bagaimana kita mengontrol alur dari codingan kita mau kemana-kemana nih. Oh, kita mau program A ini harus memanggil fungsi, misalkan fungsi penjumlahan dulu, baru kita melakukan fungsi pengurangan. Nah, maka secara kontrol strukturnya kita harus manggil fungsi si penjumlahan dulu, baru ke pengurangan. Nah, itu teman-teman harus tahu bagaimana mengontrol si codingan kita ini, flow-nya seperti apa. Nah, lalu ada sintaks. Ini programan komputer mengikuti sintaks atau seperangkat aturan ya. Baik lagi tadi dibilang aturan. Aturan dari si programming language-nya itu. Yaitu aturan yang menentukan tata letak huruf dan simbol tertentu. Kayak tadi titik koma, harus ada titik koma di belakang. Itu sintaks. Teman-teman tuh harus tahu sesuai dengan bahasa programannya. Ya, kalau sintaks, ya, jadi sintaks yang tepat memastikan komputer dapat membaca kode secara akurat. Ya, kalau kita compile pun harusnya udah kelihatan ya errornya. Ya, lalu yang terakhir ada tools yang teman-teman gunakan tuh apa? Tools untuk IDE-nya, library-nya, konfigurasinya itu seperti apa? Itu teman-teman harus tahu. Lalu ada data type, ada tipe data. Tipe data adalah klasifikasi data yang digunakan untuk bagaimana software engineer bermaksud untuk menggunakan datanya, atau bagaimana data existing atau informasi dari proses manual ya, karena kan namanya aplikasi pasti mengotomasi sesuatu yang manual. Itu kita harus tahu isi datanya seperti apa gitu teman-teman. Kalau menganalisa di awal mungkin teman-teman bisa lihat dari dokumennya ya, teman-teman harus di RPL tuh udah ada belajar tentang requirement gathering gitu ya, teknik-tekniknya ada apa aja gitu, teman-teman bisa lihat dari situ. Jadi klasifikasi data ini nggak cuma dilakukan oleh seorang programmer, ini saya masukkan software engineer biar lebih luas lagi. Jadi klasifikasi data bisa jadi digunakan oleh tim BA gitu, bisa jadi business analyst, bisa jadi digunakan oleh sistem analis, bisa jadi oleh programmer. Nah, kalau bicara soal tipe data database ya mungkin dari awal udah di-declare gitu ya oleh tim sistem analis atau tim business analis, karena beberapa perusahaan memang beda sih untuk database ini, desain ini ada yang didesain oleh tim BA gitu, sifatnya untuk sistem analis ini cuma review, tapi ada yang beberapa sistem analis yang melakukan desain, tapi ya sebenarnya yang bagus itu yang memang sistem analis. Kalau untuk bisnis analis lebih cocok untuk bicara soal fungsionalnya aja. Nah, ini terkait tipe data ya, jadi teman-teman harus tahu dulu nih data yang masuk itu seperti apa, yang diolah seperti apa ya. Nanti karena kalau kita salah gitu ya di inputan ya, ketika kita pemrosesan kita kadang kita nge-convert dulu nih datanya dari tipe dari integer dari char misalkan, ternyata angka yang harus dihitung, maka kita harus convert dulu ke dalam integer, baru kita melakukan pengurangan atau penjumlahan. Kadang teman-teman seperti itu. Nah, di dalam data tipe juga harusnya ada dua, kalau nggak salah ada dua tipe. Yang pertama ada primitive type kayak tadi integer gitu ya. Lalu yang kedua ada object data type. Nah, itu kayak sekarang ada yang JSON, lalu ada array, ada link nggak salah. Lalu ada data struktur ya. Data struktur adalah sarana khusus untuk mengatur dan menyimpan data di komputer sedemikian rupa sehingga kita dapat melakukan operasi pada data yang disimpan dengan lebih efisien.
Nah, ini adalah tipe data ya. Tipe data integer, float, char, boolean, string. Teman-teman harusnya udah hatam lah di algoritma. Di algoritma juga ada materi ini kan ya, data type ya harusnya ya. Oke, ya integer untuk angka gitu. Float ya biasanya yang ada desimal. Lalu char, ya char ini yang sifatnya itu umum ya. Tapi dia tuh biasanya kalau kita char 10, nah itu dia akan menyimpan panjangnya itu pasti 10, biarpun kita cuma isi 5, dia akan menyediakan 10 itu. Lalu boolean ya, nilai true or false. Nah, lalu ada string yang biasanya terpakai sih string dan integer. Ini di Java ya. Nah, lalu ada data struktur yang array, linked list, stack, queue, lalu ada binary tree, binary search tree, head, hashing, graph. Nah, kalau untuk tipe data ini mungkin teman-teman jarang menggunakan ya, atau udah ada yang pernah menggunakan. Ya, array sih pasti ya, array. Kalau saya pernah, tapi bukan di Java, dulu di sisap itu ya semacam kayak binary tree ini, sama link kayak gini, saya juga pernah sempat pakai sih di sisap kalau nggak salah dulu. Nah, oke, jadi untuk materi hari ini sebenarnya nggak banyak ya teman-teman. Jadi ini pengenalan aja nih sebelum kita masuk ke praktek gitu ya. Kita pengenalan dulu apa sih itu semantik, apa itu logika pemrograman, ke depannya kita akan seperti apa. Nah itu jadi ini ada kayak pengantar dulu deh buat teman-teman gitu. Teman-teman kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Belum ada kayaknya, Pak. Belum ada ya. Oke. Ya nanti ke depannya sih bakal lebih banyak praktek ya. Bisa jadi tiba-tiba saya pengen teman-teman bikin program seperti ini deh, itu tiba-tiba harus coding gitu. Wendy jagonya, Pak, kalau ngoding. Iya, orang lagi keluar. Ya paling itu dulu sih untuk hari ini ya teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga, Pak. Ya, jaga kesehatan teman-teman. Iya, Pak. Saya izin nih ya.